Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Silakan Bayu. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari hari ini, yang kalanya kita mengawalinya dengan doa. Jika saya membawa doa menurut kepercayaan saya, yaitu agama Hindu. Doa mulai. Oh, jatuh dalam mencari dan berusaha putus desa, menjauh desa, Terima kasih Ayu. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar, Ibu akan mengecek keadaan kalian. Claudia, Ayu Narti, Arjuna, Hadir Ibu. Herdo, Ibu. Review, Joel. ada ibu. Oke, bagus ada semua ya. Oke anak-anak, coba perhatikan benda yang Ibu pegang. Benda yang Ibu pegang ini. Oke, benda ini memiliki bentuk apa? Bentuknya seperti apa? Kartu kado. Ini benda apa? Dadu. Dan ini? Rubrik. Ini? Kado. Nah, bentuknya seperti apa? Kubus. Ya, bentuknya seperti kubus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kubus, mengenai pengertian, sifat-sifat, ciri-ciri, dan jaring-jaringnya. Oke anak-anak, perhatikan video yang Ibu tampilkan ini mengenai kubus. Jadi kubus itu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Bisa lihat perseginya? Lalu menurut KBBI, kubus adalah bangun ruang yang berbatas 6 bidang segi 4, misalnya seperti dadu. Pernah lihat dadu? Oke anak-anak, perhatikan gambar ini. Gambar ruang, Keluarga. ya, ruang keluarga. Benda atau barang apa saja yang berbentuk kubus? Siapa yang bisa tebak? Kotak kecil. Itu yang di atas meja. Tempat ikan. Akuarium. Ada yang bilang lemari, akuarium. Jadi kita akan lihat sama-sama. Apakah betul? Jadi benda atau barang yang berbentuk kubus itu ada akuarium, kardus mainan, rubrik, kotak tisu, dan lemari. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat-sifat kubus. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Pertama ada ciri-ciri kubus. Nah, perhatikan, kubus itu memiliki sisi. Semua sisi dari kubus berupa bangun datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Nah, memiliki 6 sisi yang sama besar. Coba kita hitung sama-sama. Ada yang warna kuning, 1, Hijau. 2, 3, 4, 5, 6. Kreatif. Nah, selanjutnya kubus itu memiliki rusuk. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, di mana sih itu rusuknya? Nah, kita lihat sama-sama. Cepat sekali masuk. Cepat sekali sih. Rusuk itu garis yang diwarnai ini. Bisa lihat? Bisa. Nah, kita hitung sama-sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi betul ya, kubus itu memiliki 12 rusuk. Selanjutnya, kubus memiliki titik sudut. Nah, ada berapa sih titik sudut pada kubus? Yaitu 8 titik sudut. Nah, memiliki 8
kubus itu? 8. Coba kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada kubus itu ada 8. 8. Selanjutnya sifat-sifat kubus. Perhatikan gambar kubus ini yang sudah dinamai titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, dan G, H. Semua sisi kubus itu berbentuk persegi. Nah, kita lihat pada titik sudut A, B, C, D. Bentuknya persegi atau segitiga? Persegi. Ya, persegi. Nah, titik E, F, G, H. Segitiga atau persegi? Persegi juga. Titik A, B, F, E. Persegi. Ya, pintar. Titik D, C, G, H. Persegi. Ya, persegi. A, B, B. Persegi. Ya, sabar ya, benar. Titik A, D, H, E. Persegi. Nah, kita hitung. A, B, C, D ada berapa ini? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi dari kubus itu 6. Selanjutnya, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Nah, lihat titik A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, dan seterusnya itu memiliki ukuran yang sama panjang. Betul atau tidak? Betul. Ya. Selanjutnya, setiap diagonal pada bidang kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, perhatikan ruas garis BG dan CF. BG dan CF itu adalah ruas garis. Nah, kedua garis tersebut itu merupakan diagonal bidang pada kubus BC GF. Selanjutnya, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kita lihat titik HB DF, AG CE semuanya berukuran sama panjang. Itu diagonal ruang. Nah, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Kita akan lihat. Nah, perhatikan bidang diagonal ACGE. ACGE pada kubus ABCD EFGH. Bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita bahas jaring-jaring kubus. Perhatikan, jaring-jaring kubus adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Bisa lihat di sini? Bisa. Selanjutnya, jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus adalah 6 buah persegi atau segi 4. Arjuna bisa hitung ada berapa jaring-jaring ini? Apa ibu? Oh, oke, bisa. Berapa persegi? 1, 2, duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jaring-jaring kubus itu memiliki 6 persegi. Kalau jaring-jaring memiliki 7 persegi itu sudah tidak bisa membentuk kubus karena akan ada persegi yang akan bertumpuk. Nah, sekarang lihat contoh jaring-jaring kubus. Ini ada 6 contoh jaring-jaring kubus yang dapat dibentuk menjadi kubus. Bisa lihat? Bisa. Coba perhatikan. Yang pertama, memiliki berapa buah persegi? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. jadi betul ya kalau jaring-jaring kubus itu memiliki 6 buah persegi. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Walaupun bentuk
Jari-jarinya itu berbeda, tapi dia tetap bisa membentuk kubus. Nah, anak-anak setelah mengamati video dan penjelasan dari Ibu, sudah tahu apa itu kubus? Ada berapa sisi kubus, rusuk kubus, dan titik sudutnya. Di sini Ibu ada LKPD yang dapat kalian kerjakan. Berkelompok ya. Kelompok 1 Arjuna sampai Vio, kelompok 2 Ayu dengan Klau, kelompok 3 Feli dengan Putri. Silakan dikerjakan. Pinjamkan dulu. Ini. Ini ada kubus yang bisa kalian amati. Ini Arjuna. Sudah? Arjuna sudah? Belum. Bagian mana? Dia bagian. Takut kita. Sudah? Oke, kalau semua sudah, silakan satu perwakilan kelompok untuk maju presentasikan hasilnya. Silakan Feli. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang definisi kubus. Kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama. Kemudian sifat-sifat kubus. Yang pertama jumlah sisi ada 6, bentuk sisi persegi, jumlah rusuk ada 12, panjang rusuk itu sama, jumlah rusuk titik sudut 8, bentuk sudut lancip. Oke. Kemudian semua
Ciri-ciri kubus yang pertama memiliki 6 sisi, kedua sisinya sama panjang, ketiga memiliki titik sudut. Oke, yang keempat jaring-jaring kubus yang benar adalah bagian A. Karena sisinya ada 6. Oke. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, terima kasih Meli. Jawabannya benar semua. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Oke. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok cakep atas nama juga ganteng dan Oke, yang nomor 1 ini ada definisi kubus. Jadi pertanyaannya berdasarkan hasil pengamatan, tuliskan pengertian kubus menurut kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi. Lanjut di 2 itu ada sifat-sifat kubus. Nomor 1 jumlah sisi ada 6. Kemudian bentuk sisinya persegi. Kemudian jumlah rusuknya 12. Panjang rusuknya itu dari A ke B, panjangnya sama. Kemudian jumlah titik sudutnya 8 dan bentuk sudutnya siku-siku. Nah, kemudian di bagian 3 ciri-ciri kubus yaitu ada 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kemudian di nomor 4 jaring-jaring kubus yaitu yang benar yang bagian A karena ada 6 yang bisa membentuk kubus. Kemudian yang salahnya di B karena dia lebih dari 6. Kemudian yang C kurang dari 6, yang ke D kurang dari 6, yang ke E juga salah, lebih dari 6, kemudian ke F juga salah karena kurang dari 6. Kemudian di sini ada ciri-ciri kubus yang kamu tulis apa yang membedakan kubus dengan balok. Kalau kubus itu persegi, kalau balok persegi panjang. Oke, makasih. Oke, terima kasih Ajuna. Di sini anak-anak ibu ada tebak jaring-jaring kubus. Wow. Tadi sudah tahu kan jaring-jaring kubus ada berapa sisi? Oke, kita lihat di sini gambar yang pertama. Itu bisa membentuk kubus atau tidak? Bentar, Ibu saya lihat. Ini Arjuna. Oh, tidak Ibu. Kenapa tidak? Saya yang laki 5. Oke, tidak ya. Ya. Yang kedua bisa tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak juga. Tidak juga. Jadi yang nomor berapa yang bisa membentuk kubus? Silakan lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, nomor 6. Oke, bagus. Oke, kita sudah mengerti dengan pengertian kubus, sifat-sifat kubus, jaring-jaring kubus. Di sini siapa yang bisa menyebutkan Kenapa Ibu? benda yang berbentuk kubus di sekitar kita ada apa saja? Oke, akuarium, lemari, meja, kardus. Pintar ya kalau dia. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi banyak sekali bentuk kubus yang ada di sekitar kita yang bisa kita Itu juga temui. Ibu. Mana? Gambar itu di bawah. Itu kan cuma gambar, Oh. bukan benda. Gimana? Ya, stretching dulu. Silakan semuanya berdiri. Kita akan tepuk semangat. Semua sudah bisa tepuk semangat? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan kubus itu apa? Silakan. Semua ya. Oke, terima kasih Ici dan terima kasih juga teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita yang sesuai yang disampaikan Ici tadi tentang kubus. Nah, yang pertama yang dimana kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Dan setiap bidang yang membentuk seperti persegi. Nah, sekarang contoh-contoh di lingkungan sekitar yang berbentuk kubus. Ada yang pertama tadi yang dibilang Ci yaitu dagu, yang kedua bebek, yang ketiga kotak kado. Nah, dan yang berikutnya jaring-jaring kubus yang dimana
sesuai dari dikatakan Ci tadi, di mana jaring-jaring kubus ini setiap bentuknya dia berbentuk seperti persegi, dan persegi itu dia memiliki 6 sisi. Jadi kalau misalkan dia 7, 8 atau 6, jadi itu bukan lagi persegi teman-teman. Dan itu adalah bisa berbentuk seperti balok atau bisa juga berbentuk seperti bangun ruang lainnya. Nah, jadi dia hanya memiliki 6 persegi. Jadi jari-jari itu sesuai yang dikatakan tadi, jika ditarik dia akan berbentuk seperti kubus. Nah, jadi cuma itu yang bisa saya tangkap dan saya bisa simpulkan. Dan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, karena sudah mengikuti pelajaran hari ini mengenai kubus. Minggu depan kita akan belajar mengenai balok. Ci. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Meli, doa. Iya. Ada yang Baik teman-teman, sebelum kita berbincang di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dari mengenai simulasi kami sehingga kami mengerti dengan baik. Ya Tuhan, kami setelah kita akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami dan kami sampai di pos masing-masing. Tuhan, dalam kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon Kristus. Amin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian kubus berdasarkan hasil pengamatan, lalu mengidentifikasi sifat-sifat kubus dengan benar, lalu menentukan ciri-ciri kubus berdasarkan karakteristiknya, lalu menganalisis dan menentukan jari-jari kubus yang dapat membentuk kubus melalui kegiatan penemuan. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu sudah Sudah apa? Lapar.